Halo teman-teman Kata Dokter Plus, kita bertemu lagi ya. Kali ini dengan tema yang sangat menarik nih, yaitu dampak merokok terhadap kehidupan seksual seseorang. Dan bersama saya sudah ada Dr. Haikal Ansyari dari Asosiasi Seksologi Indonesia. Apa kabar dokter? Baik Fitri, halo semua, apa kabar? Iya nih, temanya tuh menarik karena banyak teman-teman yang merokok gitu suka bertanya gitu kan, bertanya juga di kolom komen ya, gimana sih dampaknya merokok terhadap kehidupan seksual gitu. Sekarang yang yang bikin aku penasaran tuh, kenapa sih orang tuh seneng banget merokok setelah seks? Oke, ya ini merupakan pertanyaan yang menarik ya. Karena mungkin pertanyaan ini muncul kalau misalnya kita lihat film-film Hollywood ya. Iya, kalau kita nonton tadi ya habis seks langsung terus merokok. smoking. Ya. Kenapa ya sebabnya ya? Nah, sebetulnya sebabnya ini dapat dijelaskan secara fisik maupun psikis. Yang pertama secara fisik nih. Ya, Jadi kan seseorang yang setelah dia mencapai orgasme, dia akan merasakan kepuasan ya. Karena otaknya ini melepaskan hormon endorfin, serotonin, oksitosin, dan sebagainya. Sehingga akan membuat dia merasa tersenang, tenang, nyaman, dan puas. Nah, lalu kenapa kok merokok setelahnya? Nah, sudah enak ya, gitu, tapi ditambah merokok merokok lagi. ya. Nah, ini disebabkan karena faktor dia ingin kembali menambah kepuasan. Kenapa? Karena seseorang yang melakukan hubungan seksual itu kan membutuhkan konsentrasi, butuh fokus, sehingga cukup banyak energi yang digunakan. Nah, sehingga setelah dia mencapai klimaks orgasme, dia mendapatkan kenikmatan. Tapi dia berkeinginan untuk menambah lagi nih kepuasannya. Jadi dengan merokok, itu yang pertama. Yang kedua, karena faktor kebiasaan. Sama halnya seperti orang yang merokok setelah makan. Ya. Tujuannya apa sih? Ya sama. Tujuannya adalah setelah dia menggunakan energinya untuk fokus, konsentrasi ketika berhubungan seksual, maka otaknya itu seperti craving. Jadi membutuhkan sesuatu yang bisa bikin enak. Rokoklah dia. Gitu. Menarik ya, ternyata ada penjelasan medisnya ya. Nah, yang ketiga, tadi yang saya bilang ya, terbawa film-film Hollywood ya. Jadi ini sebetulnya terjadi ketika di awal tahun 60-an, 70-an, di mana saat itu industri film Hollywood mungkin nggak kayak sekarang ya. Kalau dulu kan masih lebih vulgar, ya. Kalau dulu tuh masih lebih bisa dibikin kiasan. Jadi nggak digambarkan langsung ketika berhubungannya. Tapi di syutingnya, di take-nya ketika setelah selesai. Nah, selesai itu kedua aktor dan aktrisnya merokok. Nah, jadi kebawa kebiasaan. Nah, yang berikutnya adalah ini. Kadang-kadang seseorang yang melihat pasangannya merokok itu bisa terlihat seksi, cool, ya. Jadi bisa membuat pasangannya bangkit lagi tuh rangsangan seksualnya. Jadi lagi. Iya, jadi bisa memicu lagi untuk sesi berikutnya, gitu. Atau mungkin rokok tuh break gitu, break dulu, istirahat dulu, habis berhubungan, terus habis itu lanjut lagi. Betul. Gitu ya. Nah, dan yang terakhir adanya semacam hubungan romantisme nih antara otak dan nikotin. Kenapa? Karena yang namanya orgasme, kemudian rokok, itu melibatkan sistem reward di otak. Seseorang yang merokok, kenapa sampai kecanduan? Karena dia terbiasa dengan dopamin yang dilepaskan ketika merokok. Nah, dopamin ini akan membuat seseorang yang merokok merasakan ketenangan, kenikmatan, kenyamanan. Ada efek relaksasi dari merokok nih. Betul. Dan makanya setelah dia berhubungan seksual, dia kayak semacam merasakan sesuatu yang gampang gitu loh. Jadi biasanya nih ya, seorang setelah dia selesai orgasme, itu pikirannya bisa berada di kondisi yang nggak menentu. Ya, dia puas, dia nikmat, tapi karena dia sebelumnya itu telah menggunakan energinya untuk bisa fokus, untuk bisa mempertahankan mood supaya gairahnya tetap on. Nah, makanya ketika dia orgasme itu dia pikirannya ada di kondisi yang gamal atau galau. Nah,
Bagi perokok, ini adalah saat yang tepat untuk merokok. Supaya apa? Supaya dopaminnya dikeluarkan oleh otak dan dia kembali tenang dan senang. Gitu. Oh begitu, jadi itulah sebab kenapa orang tuh suka merokok after sex ya. Betul. Tapi dampaknya nih, kita bicara tentang Iya. rokok, tapi kan kita sekarang ingin mengetahui dampaknya dalam kehidupan seksualitas. Setuju. Nah, jadi sebenarnya dampaknya untuk pria dan wanita ini apa itu, Dok? Oke, kita tahu ya bahwa rokok ini mengandung tidak hanya nikotin, tapi mengandung sejumlah zat yang sebetulnya beracun bagi tubuh kita. Ya, tentunya akan berdampak untuk kesehatan tubuh kita. Nah, bagaimana dampak spesifiknya bagi laki-laki? Nah, kita tahu bahwa rokok dengan sejumlah zat berbahaya ini akan merusak sel endotel dinding pembuluh darah. Akibatnya, pembuluh darah akan menjadi kaku dan tidak elastis dan akan memudahkan menempelnya plak-plak pada dinding pembuluh darah. Kalau terjadi di pembuluh darah penis, akan menyebabkan gangguan aliran darah ke penis dan akan membuat disfungsi ereksi. Jadi ereksinya tidak keras optimal. Berikutnya, kalau misalnya sedang rencana promil, maka kandungan zat berbahaya yang ada di rokok bisa menyebabkan gangguan kualitas sperma. Oh, Spermanya berpengaruh. Jadi menjadi pengaruhnya tanpa terhadap kualitas. kualitas spermanya. Betul. Dan lebih jauh lagi, tentunya dalam jangka panjang, rokok akan menyebabkan kerusakan di sejumlah organ seperti jantung, otak, paru-paru, dan ingat, ketika kita melakukan hubungan seksual itu membutuhkan kesehatan jantung dan paru yang optimal. Jadi akan membuat orang tersebut kalau dia sudah ada gangguan akan sulit untuk melakukan hubungan seksual. Bagi perempuan sama dampaknya ya. Kalau perempuan spesifiknya itu akan membuat gangguan pada haidnya. Jadi berpengaruh ya? Iya, terhadap jadi siklus haid terganggu. Akibatnya akan kan sebelumnya tuh rokok ini akan menyebabkan gangguan metabolisme hormonal. Jadi akan ada gangguan jadi keseimbangan. sistem hormonalnya ini yang terganggu. Kemudian lalu akan menyebabkan gangguan siklus haid dan tentunya sama dengan laki-laki akan menyebabkan penurunan kualitas sel telur. Oke, jadi dipengaruhi. Kalau misalnya zat pada rokok yang berbahaya itu bisa menempel pada. Betul. Iya. Jadi bahkan ya tidak hanya perokok aktif yang kena dampaknya, perokok pasif pun yang ada di samping kita yang nggak merokok itu akan mendapatkan dampaknya. Ya, asap rokok, kemudian zat-zat yang ada di asap rokok itu bisa menempel ke tubuh perokok pasif. Jadi walaupun misalnya cowoknya merokok, yang perempuannya tidak merokok itu bisa kena dampaknya. Dan ada lagi nih, ada juga perokok pihak ketiga, third hand. Apa itu? Jadi perokok pihak ketiga ini adalah perokok yang dia tidak terpapar asap rokok, tapi terpapar oleh sisa-sisa zat yang menempel pada tubuh perokok aktif. Oh, kayak nempel ke bayi, ada kasus-kasus. Iya, jadi misalnya nih bapaknya perokok, kemudian pulang ke rumah kan udah nggak merokok tuh, langsung meluk anaknya. Nah, anaknya ini yang disebut sebagai perokok pihak ketiga, third hand smokers. Jadi terpapar oleh sisa-sisa zat yang menempel di baju bapaknya. Bahaya sekali Bahaya. ya. Jadi tadi kan dampak rokok itu kan berpengaruh pada salah satunya itu disfungsi ereksi. Iya. Ya. Terus mungkin saat berhubungan juga mungkin bisa berdampak kayak kurang prima gitu. Pastinya, karena kalau misalnya nih sudah terjadi gangguan pada paru-parunya, ya, jadi sudah ada gangguan pada misalnya contohnya dia menderita bronkitis ya, atau gangguan pada paru-paru yang lainnya, tentu akan menyebabkan gangguan kapasitas paru ketika melakukan pertukaran udara, oksigen, kemudian CO2. Dan dampaknya apa? Akan membuat orang tersebut menjadi mudah lelah karena oksigennya tidak dialirkan secara lancar ke seluruh tubuh. Dan kalau udah kayak gitu, ketika dia melakukan aktivitas seksual menjadi mudah capek kan? Sebenarnya Gampang capek, aktivitas apapun sebenarnya akan mudah capek, olahraga capek, cuman kan seksual juga kan sangat menguras fisik ya, jadi itu berpengaruh seperti itu. Untuk kalau bagi perokok nih,
aduh saya pengen bisa kuat tahan lama, tapi saya nggak bisa berhenti gitu. Ada cara-cara lain? Oh, nggak bisa berhenti merokok ya? Ya, memang sebetulnya untuk berhenti merokok ya, bagi perokok yang sudah candu, itu butuh usaha yang lebih. Ya, pastikan yang pertama itu ada niat, motivasi yang kuat untuk berhenti merokok. Sadari semua dampak buruk rokok untuk kesehatan. Dan mungkin yang paling menakutkan bagi laki-laki adalah kalau sampai terjadi disfungsi ereksi. Hati-hati, itu dampak karena rokok. Kualitas bersama hubungan terganggu, Betul. kualitas hidup juga terganggu ya kan. Lalu yang kedua, jauhkan semua hal-hal yang berhubungan dengan rokok. Tentunya yang pertama adalah jauhkan bungkus rokok, ya. Kemudian jauhkan teman-teman yang merokok. Lalu juga sebisa mungkin itu jangan sampai melihat advertising rokok, karena bisa memicu rokok tuh. Jadi caranya bukan gimana ya pengen merokok tapi tetap kuat, tapi bagaimana caranya supaya bisa berhenti merokok ya. Betul. Karena sangat tidak bagus untuk kesehatan. Jadi hindari semua hal yang bisa memicu merokok. Lalu berikutnya, perokok ini kan kadang-kadang karena dia terbiasa memegang sesuatu di sela-sela jarinya, begitu dia berhenti merokok, dia kayak bingung kok yang kayak gestur tubuhnya tuh udah kebiasaan gitu, harus ada rokok gitu di tangannya. Makanya kalau bisa ada penggantinya. Apa penggantinya? Misalnya ya, coba lakukan aktivitas yang banyak menggunakan tangan, menulis misalnya, mengetik ya. Atau yang paling sehat tentunya ya lakukan aktivitas olahraga. Banyak yang larinya kemakan itu. Nah jangan ya. Karena gini, banyak nih yang mengatakan untuk menghilangkan candu rokok itu cobalah permen, ganti permen. Wah, cuman jadi sugar ya. Nah, takutnya malah ada penyakit baru iya, kan. Iya, Nah, diabetes. Betul. Jadi intinya adalah banyak cara untuk berhenti merokok, tapi yang paling utama adalah harus ada niat yang kuat untuk berhenti merokok ya. Dan tentunya berhenti merokok ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kesehatan orang di sekitar kita yang kita sayangi. Iya, tuh ingat pesan kata Dokter Haikal. Oh, kalau untuk vape itu sama dampaknya atau? Iya, jadi itu sama. Sama, ya. Jadi sama saja. Iya. Bahkan kadang-kadang ya, meskipun ada yang bilang, wah nikotinnya dikit kok. Nah, justru nikotin yang sedikit itu karena dulunya nih terbiasa dengan nikotin katakanlah 10 banyak, ya. Sehingga dopaminnya bisa keluar banyak, kemudian dikurangin nih jadi nikotin yang cuma 4 atau 3. Nah, ujung-ujungnya apa? Memvape lebih banyak. Jadi durasinya lebih banyak karena merasa kurang nih dopaminnya nih gitu. Sama kayak misalnya kayak dampak gula ya. Jadi dia akhirnya menggunakan less sugar tapi makannya jadi banyak. Lebih sering jadi lebih sering, jadi sama aja, justru bisa lebih berbahaya ya. Ya, demikian teman-teman penjelasan dari Dokter Haikal. Sepertinya lengkap ya semuanya, dari dampaknya sampai anjuran untuk berhenti merokok karena nggak ada faedahnya sama sekali. Benar ya Dok ya? Ya, untuk teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya boleh tulis di tab komen, nanti akan dijawab di episode selanjutnya ya. Sekarang saya Fitri dan Dokter Haikal. Kita pamit dulu, bye-bye. Sampai jumpa.